Shalom Abuna Ezra Soru. Shalom, Abuna Waduh, Yos. sudah pakai topi Abu Ezra. Kita ada di belakang situs jemaat di Efesus, jemaat yang kelima yang kita ada di sini di area Turki, sahabat Ngobras. Jemaat Efesus sangat ditekankan sekali tentang kehilangan kasih yang mula-mula. Bahkan dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi. Pak, separah apa sih Pak sampai harus ditegur kayak begitu? Ya, mereka memang adalah orang yang tekun, tapi ketekunan mereka itu rupanya hanya formalitas saja. Ya. Kita sambil masuk hanya ke sana, Pak. formalitas saja sehingga tidak menunjukkan bahwa itu didorong oleh motivasi. Jadi motivasi ini penting. Nah, kita bisa melihat bahwa kadang-kadang kita menganggap bahwa orang kalau jatuh paling hebat adalah jatuh dalam perzinahan. Ya. Tapi justru ini kehilangan kasih itu juga jatuh secara besar. Betapa dalamnya engkau terjatuh. Nah, mengapa kasih ini hanya masalah kasih saja dianggap sebagai kejatuhan besar? Ya. Karena ini hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu. Ini dua hukum yang terbesar. Bahkan 10 hukum kalau dirangkum itu hanya 2 aja. Kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. Nah, kalau jatuh di dalam urusan mengasihi, maka ini sebenarnya kejatuhan besar. Tapi Pak, padahal ayat sebelumnya kan kuat sekali itu dikatakan kamu yang gigih, kamu tekun gitu. Tapi kenapa mereka bisa kehilangan kasih? Ya, kadang-kadang justru karena kegigihan, orang menjadi fokusnya menjadi berubah. Orang misalnya melayani, dia fokus pada pelayanan, tapi dia lupa pada siapa yang dia layani. Ya, dia fokus pada penginjilan, tapi dia mengabaikan siapa yang dia beritakan. Nah, itulah sebabnya memang kita semua perlu berhati-hati menjaga. Jadi dari hati menjadi sumber kehidupan. Dari hatilah keluar semuanya, dan karena itulah maka melayani Tuhan pun harus dari hati kita. Ya. Jadi melayani pekerjaan Tuhan itu berbeda dengan melayani Tuhan, gitu Pak ya. Ya. Kadang orang sibuk dengan melayani pekerjaan Tuhan sementara kehilangan kasihnya kepada Dan Tuhan. ini motivasi kan Pak? Ya. Karena orang bisa melakukan hal-hal yang sama, motivasi berbeda. Ya. Orang melayani Tuhan, Paulus juga menyebut ada orang yang melayani untuk melayani perut mereka sendiri kan. Ya. Jadi itu masalah motivasinya. Ya, 2 orang bisa pergi kebaktian atau ibadah bersama-sama, tapi satu motivasi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, satu tuh karena mungkin cari hiburan atau nggak ada kegiatan macam-macam. Jadi motivasi itu penting sekali di dalam kehidupan kekristenan kita. Pak Ezra, jemaat di Efesus ini kan juga kurang apa gitu? Didatangi, bahkan dibimbing, dipimpin oleh rasul-rasul hebat, bahkan di ayat-ayat yang lain ditemukan ada Paulus, ada Timotius, ada siapa lagi Pak? Yohanes pernah? Yohanes malah tinggal di sini. Nah, pendeta hebat, rasul hebat, membangun sebuah jemaat, mereka gigih, tekun. Apa yang salah? Dan apa hubungannya dengan kekristenan hari-hari Jadi ini? sebenarnya urusan iman dan urusan mengasihi itu urusan pribadi. Ya, Urusan pribadi. kita bisa dilayani oleh orang hebat, tapi kalau kita sendiri secara pribadi nggak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, nggak peduli itu mau urusan pendeta hebat atau pemimpin hebat. Hari ini banyak orang bangga karena pendetanya populer, pendetanya terkenal, pendetanya jadi public figure. Tapi persoalannya, you sendiri bagaimana? Gitu. Nah, mengasihi Tuhan atau tidak? Jadi pendeta kita tidak ada mempunyai pengaruh dalam pengajaran, tapi mengasihi Tuhan itu urusan yang lain. Kita sambil jalan-jalan di jemaat Efesus, bagaimana situs ini menunjukkan kekristenan yang hebat itu ternyata cuman jadi runtuh dan rubuh begitu saja. Ini bukan gerejanya Pak, ini perpustakaan. Perpustakaan. Kalau di gereja kita bisa lihat tadi ada gambaran di atas sana. Jadi ini kota tua Romawi ya, dan kota Efesus pada masa lampau. Jadi kita memang juga nggak terlalu tahu persis di mana posisi gereja, tapi dengan melihat kondisi kota begini, artinya ini kondisinya mapan sekali Pak. Dan ingat bahwa kemapanan, kenyamanan, dan keamanan itu biasa menjadi ancaman bagi iman. Itu bukan dosa. Kenyamanan. Kemapanan, keamanan, kenyamanan, yang orang sering zona nyaman. Itu bahaya bagi iman kalau kita tidak bisa berespon terhadap semua itu dengan baik. Aman, nyaman, bahkan kaya itu bukan sesuatu hal yang salah. Tapi ketika fokus kita berubah, kekayaan, kenyamanan, keamanan itu tujuan hidup atau sarana untuk hidup. Nah, begitu orang menjadikan tujuan hidup, maka motivasinya berubah. Maka kasih kepada Tuhan itu menjadi luntur.
Sahabat Ngobras, itu sebabnya ada quote bilang gini, life begin at the end of your comfort zone. Hidupmu akan mulai betul-betul bergairah ketika engkau di akhir dari zona nyamanmu, keluar dari zona nyamanmu. Ya kadang-kadang berbahaya juga Pak ya, kita gigih tekun, dipuji, disanjung. Waduh, kayaknya semuanya dilayani sehingga kita lupa bahwa padahal kita seharusnya melayani. Ya. Closing statement dari jemaat di Efesus buat sahabat Ngobras Pak Ya, selalu memperhatikan dan introspeksi terhadap motivasi hati kita. Apapun yang kita lakukan. Paulus bilang di dalam 1 Korintus ya, jikalau engkau makan, jikalau engkau minum, jikalau engkau melakukan apapun juga lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan itu baru bisa terjadi kalau kita punya hati mengasihi Tuhan. Gitu ya. Sahabat Ngobras, mari kita uji apakah hati kita sungguh mengasihi Tuhan. Dan setiap hari kita tulus bisa berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Atau kadang-kadang cuma setengah hatiku. Atau kadang-kadang bahkan seperapat gitu. Karena kita udah terlalu sibuk melayani gitu ya. Ya puji nama Tuhan, kita belajar betul-betul dari jemaat-jemaat di kitab Wahyu supaya kita tidak perlu mengulang kesalahan yang sama. Jaga hati, jaga iman kita supaya kita tetap senantiasa mengasihi Tuhan. Dari jemaat Efesus, kami sampaikan pesan Tuhan ini bersama Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekarang